Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 1990-an. Bermula saat Slamet dipecat dari pekerjaannya karena krisis ekonomi yang melanda dan terpaksa harus pindah ke desa. Harapannya, dengan uang pesangon yang dia dapat, Pak Slamet bisa membeli petak sawah di desa. Maafkan aku ya Bu, gara-gara aku dipecat, kita jadi harus pindah ke desa. Nggak apa-apa, Pak. Ini bukan salah Bapak. Rezeki kan sudah ada yang ngatur. Makasih ya, Bu. Tolong ya, Pak Lek. Kalau bisa, yang murah kontrakannya. Gak apa-apa, Met. Wis, kamu gak usah banyak mikir di sini. Biar Pak Lek yang siapkan semuanya ya. Matur suwun, Lek. Akhirnya, Slamet dan keluarganya sampai di desa. Betapa terkejutnya Slamet melihat kontrakan yang dicarikan Pak Leknya. Pak Lek, kok besar sekali? Kan saya sudah bilang nyari yang murah. Mana cukup uang saya, Lek? Tenang saja, Met. Ini kebetulan yang punya sudah lama nggak tinggal di sini. Jadi, daripada kosong, mendingan dikontrakan murah katanya. Wah, yang bener, Lek. Tapi apa, Lek? nggak enak, Met, Pak Le mau ngomong. Nggak apa-apa, Lek. Ada apa toh? Sebelumnya ada beberapa keluarga yang mengontrak di sini. Tapi entah kenapa mereka nggak betah. Katanya mereka sering diganggu. Diganggu? Ya penunggu rumah di sini. Ya begitulah. Bahkan entah kenapa pemiliknya setiap tahun selalu merenovasi rumah ini. Ya, mau gimana lagi, Pak Lek? Memang uang saya yang terbatas. Insya Allah, nggak ada apa-apa ya, Bu? Ya, Pak. Insya Allah. Waktu pun berlalu. Tak terasa, Slamet dan keluarganya telah tinggal di rumah itu selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu, mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Hingga suatu malam. Di kesunyian malam ini ku datang. Le, Ibu ngantuk. Kamu selesaikan PR sendiri ya. Iya, Bu. Tak sadar Angga belajar hingga larut malam. Tepat pukul 11 malam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Siapa ya? Siapa di sana? Tolong. Malam-malam gini minta tolong. Jangan-jangan orang itu terluka. Bentar ya. Tolong tumbangnya mana? Gimana ini, Pak? Apa yang terjadi dengan anak kita, Pak? Entahlah, Bu. Pak Mantri juga kemarin bingung. Sore itu, Pak Slamet tertidur akibat kelelahan menjaga anaknya yang sakit. Dalam tidurnya, Pak Slamet bermimpi bertemu Angga. Angga ketakutan dan meminta tolong padanya. Angga? Kamu kenapa, Nak? Ayah di mana? Aku takut ya. Takut sama siapa, Nak? Siapa yang mencoba melukaimu? Angga? Anak ini milikku. Mimpi. Apa mungkin mimpi itu pertanda buruk? Itu cuma mimpi. Saat ini yang harus aku pikirkan adalah kesembuhan Angga. Setelah sholat maghrib, Pak Slamet dan istrinya menikmati makan malam yang terasa berbeda dari biasanya. Mereka merindukan tawa ceria Angga. Usai makan,
mereka pun langsung menuju kamar Angga. Ketika mereka masuk ke kamar Angga, mereka melihat pemandangan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Makhluk apa itu, Pak? Gak apa-apa, Bu. Makhluk itu sudah pergi kok. Enggak, Pak. Enggak. Gak apa-apa. Angga masih tidur itu. Setelah kejadian itu, Slamet akhirnya menceritakan mimpi yang ia alami sore itu kepada istrinya. Slamet pun curiga, apakah sosok itu ada hubungannya dengan kondisi anaknya yang hingga saat ini masih belum sadar. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil orang pintar untuk membantu mereka mengusir makhluk itu. Keesokan harinya, Pak Le datang bersama seorang ustadz. Pak Slamet lalu menceritakan apa yang mereka alami. Setelah berkeliling di rumah Pak Slamet, Pak Ustadz menjelaskan bahwa memang ada penunggu di rumah ini. Jadi begini, Pak, Bu. Sepertinya pemilik rumah ini melakukan ritual bubrah kandang. Sebuah ritual untuk memperkaya diri. Syaratnya, sang pemilik harus melakukan perbaikan atau merenovasi rumahnya setiap tahun. Yang sepertinya kewajiban itu lalai untuk dijalankan di tahun ini. Sehingga penunggu rumah ini menginginkan tumbal. Kebetulan saat ini yang diincar adalah putra bapak dan ibu. Ya Allah. Lah, lalu kami harus bagaimana, Pak Ustadz? Mohon bantuannya, Pak Ustadz. Saya akan mencoba yang terbaik, Pak. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Tak lama setelah Ustadz mulai membaca ayat-ayat, terdengar suara tertawa melengking dari belakang rumah. Sang Ustadz pun segera bergegas ke arah sumber suara itu. Mereka terkejut. Makhluk itu terlihat berada di bawah sebuah pohon besar. Sang Ustadz pun bertanya, "Hei jin penunggu, apa tujuanmu mengganggu keluarga ini?" Perbaiki rumah ini atau anak itu menjadi milikku. Astagfirullah, berani-beraninya kamu. Derajat kamu lebih rendah daripada manusia. Pak, Bu, sebaiknya turuti saja kemauan makhluk itu. Lakukan renovasi rumah ini dan segera pindah dari rumah terkutuk ini. Keesokan harinya, Pak Slamet segera memulai renovasi rumah itu sesuai dengan anjuran Ustadz. Dan beberapa hari kemudian, Angga pun mulai sadar. Pak Slamet dan keluarganya pun kemudian memutuskan untuk segera pindah dari rumah terkutuk itu. Hai sobat, tahukah kalian ternyata ritual bubrah kandang ini gak hanya ada di Indonesia. Di luar negeri pun ada dan merupakan kisah nyata sampai diangkat ke film layar lebar. Di sana diceritakan pemilik rumah harus merenovasi rumah itu terus-menerus. Saking seringnya direnovasi, kamarnya bahkan menjadi tidak beraturan. Dan keluarga yang menetap di sana juga sering menjumpai di kesunyian